Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal asli UPPCK untuk PPG dalam jabatan kompetensi lulusan 3 dan 5 yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, kami juga menyediakan bimbel untuk UPPCK ini Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru juga kita akan berikan gratis untuk studi kasusnya. Ini terkhusus untuk semua guru, Bapak Ibu Guru, terutama yang bernaung di Kemendikbud, baik itu guru PAUD, SD, SMP, dan SMA. Baik, untuk pembahasan soalnya Bapak Ibu Guru, kita akan sesuaikan dengan kisi-kisi yang telah diberikan di tahun 2023 kemarin, dan ini juga masih digunakan untuk tahun 2024 ini. Nah, kisi-kisinya di sini dibagi menjadi 8 kompetensi Bapak Ibu Guru, tetapi pada video kali ini kita akan bahas kompetensi 3 dan kompetensi 5. Baik, untuk kompetensi lulusan PPG yang ketiga, ada subkompetensi lulusan yang akan Bapak Ibu Guru nanti harus jawab, yaitu menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka mengevaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita akan bahas soal ini yang sesuai dengan kisi-kisi di sini Bapak Ibu Guru, yaitu kita diminta untuk menganalisis struktur materi secara mendalam dan bermakna dalam rangka mengevaluasi pembelajaran. Berarti intinya kita akan membuat evaluasi pembelajaran berdasarkan struktur materi yang disajikan di dalam soalnya. Baik, kita bahas soal yang pertama Bapak Ibu. Pak Budiono mengajar matematika di kelas 5 SD, tunas bangsa. Pak Budiono mengajar salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas 5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Maka evaluasi proses pembelajaran yang kurang sesuai untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. B. Tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring kubus dan balok. Yang C. Pertanyaan lisan tentang makna dan jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. Yang D. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. E. Observasi berapa macam jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa ketika kegiatan diskusi kelompok. Nah, ketika Bapak Ibu Guru mendapatkan soal yang meminta Bapak Ibu Guru untuk membuat evaluasi proses pembelajaran, nah, evaluasi proses pembelajaran itu Bapak Ibu Guru, maka kita harus sesuaikan dengan materi yang akan disajikan ataupun indikator yang akan disajikan. Nah, karena di sini Bapak Ibu Guru yang disajikan di dalam soal adalah indikator, maka evaluasi proses pembelajaran yang akan kita buat itu harus berdasarkan indikator yang diberikan di dalam soal ini. Nah, indikatornya di sini adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Nah, berarti juga nanti kalau materi yang disajikan di dalam soal, maka Bapak Ibu Guru harus sesuaikan evaluasi pembelajarannya dengan materi yang akan disajikan di dalam soal tersebut. Nah, karena ini terkait dengan indikator Bapak Ibu Guru, maka kita harus sesuaikan dengan indikatornya. Ya. Nah, di sini kita harus sesuaikan dengan indikatornya. Maka ketika nanti Bapak Ibu Guru diminta untuk membuat evaluasi proses pembelajaran, maka kita harus sesuaikan dengan indikator ini. Indikatornya adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Baik, berarti yang ditanyakan di sini adalah yang kurang sesuai, berarti kita memilih jawaban yang kurang tepat, Bapak Ibu Guru. Baik, kita lihat untuk pilihan jawaban A. A. Memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. Nah, memberikan soal ini merupakan cara mengevaluasi proses pembelajaran. Soal yang diberikan di sini adalah menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. Nah, karena di sini yang akan disajikan di dalam materi tersebut atau indikator tersebut adalah tentang
kubus dan balok, maka di sini sudah tepat Bapak Ibu guru, yaitu tentang permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. Nah, kita fokus pada jaring-jaring. Berarti jaring-jaringnya di sini yang menjadi patokan adalah jaring-jaring kubus. Maka untuk pilihan jawaban A ini sesuai dengan indikatornya. Kemudian untuk pilihan jawaban B, tanya jawab singkat. Nah, tanya jawab singkat juga merupakan cara evaluasi proses pembelajaran. Kemudian kita lihat tentang jaring-jaring. Nah, ini sudah tepat Bapak Ibu guru tentang jaring-jaring, kubus dan balok ya di akhirnya. Maka yang kalau di sini jaring-jaring, tetapi jawaban B ini kurang tepat di kata bukan. Bukan jaring-jaring kubus dan balok. Kenapa jawaban B ini salah Bapak Ibu guru ya? Nah, karena jawaban B ini menyatakan bukan, padahal di indikatornya yang akan disajikan adalah terkait dengan menemukan jaring-jaring kubus dan balok, bukan tentang menentukan yang bukan jaring-jaring kubus dan balok. Nah, kalau yang ditentukan adalah yang bukan jaring-jaring kubus dan balok, berarti ini salah Bapak Ibu guru ya. Maka jawaban yang paling tepat di sini karena yang ditanyakan adalah yang kurang sesuai, maka jawaban B. Letak salahnya adalah di bukan, karena tidak sesuai dengan perintah yang ada pada indikator. Kemudian untuk jawaban C, pertanyaan lisan tentang makna. Pertanyaan lisan ini juga cara mengevaluasi Bapak Ibu guru, maka ini sudah tepat tentang makna dan jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. Nah, di sini juga sudah tepat Bapak Ibu guru ya, karena yang diminta adalah jaring-jaring bangun ruang. Bangun ruang itu ya ada kubus, ada balok, maka jawaban C ini sesuai dengan indikatornya. Kemudian untuk jawaban D, memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Nah, memberikan kuis juga cara mengevaluasi Bapak Ibu guru. Kemudian yang akan dievaluasi di sini adalah menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Nah, ini juga merupakan sesuai dengan indikatornya, yaitu 2 jaring-jaring kubus dan balok Bapak Ibu guru, maka ini sesuai. Karena di dalam indikatornya diperintahkan terkait dengan menemukan jaring-jaring kubus dan balok ya. Kemudian jawaban E, observasi berapa macam jaring-jaring. Nah, observasi ini juga Bapak Ibu guru merupakan cara kita di dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, kalau observasi Bapak Ibu guru berarti di sini adalah penilaian keterampilan yang dapat ditemukan siswa ketika kegiatan diskusi kelompok. Nah, observasi juga masuk ke dalam kalau nanti siswa yang mengobservasi, kemudian siswa nanti membuat dalam bentuk jawaban tertulis, maka itu bisa ke pengetahuan juga. Maka karena jawaban E ini sudah sesuai dengan indikator yang diberikan di dalam soal, maka ini sesuai. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B karena yang ditanyakan adalah yang kurang sesuai. Nah, di samping kanan ini Bapak Ibu guru merupakan testimoni dari bimbel yang kami telah laksanakan kemarin di bulan November sampai dengan bulan Desember. Alhamdulillah 100% peserta kami itu lulus Bapak Ibu guru ya. Nah, coba kita lihat dari teman-teman yang sudah. Nah, Bapak Ibu, ini saya sajikan testimoni bimbel UPPCK PPG yang kami laksanakan pada bulan 12 tahun 2023 kemarin. Ini untuk pelaksanaan UP-nya Bapak Ibu guru ya, UPPCK-nya. Alhamdulillah dari 47 peserta kami yang menjawab, sedangkan kami memiliki 100 lebih peserta kemarin, tetapi ada yang belum UPPCK juga. Jadi di sini dari sampel yang menjawab kemarin itu 100% lulus Bapak Ibu guru ya. Alhamdulillah 100% peserta bimbel Marumat lulus dalam UPPCK pada bulan 12 tahun 2023. Untuk keakuratan soal yang kami sajikan dengan materi yang diujikan Bapak Ibu guru, menurut teman-teman yang sudah menjawab kuis kami atau survei kami, itu 55% itu menjawab bahwa soal yang kami berikan itu sangat akurat, 44,7% menyatakan akurat, dan 4,3% itu lumayan akurat. Di sini ada 2 orang, 21 orang, dan 26 orang. Kemudian ini untuk kami sajikan dalam bentuk diagram lingkaran Bapak Ibu guru untuk akuratan soal kami. Di sini 51,1% menyatakan sangat akurat.
Kemudian pendapat peserta, kemudahan dalam memahami materi yang diberikan oleh Pak Maru menyatakan 72,3% menyatakan sangat mudah dipahami ketika kami menjelaskan, kemudian 27,7% itu menyatakan mudah dipahami. Nah, di sini Bapak Ibu Guru ada kesan dalam selama kegiatan bimbel UPPCK PPG bersama Marumat. Nah, di sini Bapak Ibu Guru nanti bisa baca ya. Bapak Ibu Guru nanti saya sematkan untuk linknya, untuk link testimoninya Bapak Ibu Guru. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu Guru ke soal berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mengikuti bimbel UPPCK kami, silahkan Bapak Ibu Guru bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081880358023 untuk pelaksanaan nanti Januari sampai dengan Februari tahun 2024. Untuk biayanya hanya sekali bayar Bapak Ibu Guru Rp200.000 saja. Itu Bapak Ibu Guru sudah mendapatkan semua fasilitas yang kami berikan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kompetensi lulusan 3 juga pada kisi-kisi menganalisis alur materi ajar secara logis dalam rangka merancang pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu Guru nanti di dalam soal yang disajikan, maka Bapak Ibu Guru harus bisa menjawab terkait dengan menentukan alur materi ajarnya ketika merancang pembelajaran. Berarti Bapak Ibu Guru akan diminta untuk merancang pembelajaran terkait dengan materi yang disajikan nanti. Baik, kita langsung saja bahas soalnya Bapak Ibu Guru. Pak Haikal merupakan guru yang kreatif dalam merencanakan pembelajaran di kelasnya. Pak Haikal sedang merencanakan pembelajaran pada indikator mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah titik-titik. Apakah A. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup? Yang B. Setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Yang C. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang D. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang E. Secara individual siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Baik, langsung saja kita akan coba pilih jawabannya dengan cara kita akan analisis satu persatu pilihan jawabannya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya Bapak Ibu Guru, salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah yang mana? Nah, di sini berarti kita akan memilih mana yang merupakan kegiatan yang bermakna, ya. Kegiatan yang bermakna. Nah, berarti kalau kegiatan bermakna itu Bapak Ibu Guru kita harus melihat mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan siswa, yang sesuai dengan yang berpusat kepada siswa tersebut. Baik, kita lihat untuk pilihan jawaban A. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini Bapak Ibu Guru membuat. Nah, membuat ini merupakan cara yang bermakna Bapak Ibu Guru ya. Ini merupakan kegiatan inti bermaknanya. Nah, kenapa ini kita masukkan dalam kegiatan inti bermakna Bapak Ibu Guru? Nah, karena di sini ada proses kreativitas yang dilakukan oleh siswa. Membuat kalimat ini juga sudah dalam kegiatan inti dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kita lihat apakah sesuai dengan indikator yang disajikannya itu mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini Bapak Ibu Guru menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, maka jawaban A ini adalah jawaban yang paling sesuai. Baik, kenapa jawaban B, C, D, E itu salah? Mari kita akan analisis Bapak Ibu Guru. Untuk jawaban B, setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk indikatornya Bapak Ibu Guru ini sudah sesuai, tetapi yang kurang tepat adalah terkait dengan kegiatan intinya ini. Nah, kegiatan inti yang dilakukan oleh siswa di sini tidak bermakna. Ya, ini hanya dalam cakupan kognitif, mungkin tingkat 1 ya atau C1-nya. Begitu juga jawaban C, siswa membaca, hanya di sini membaca saja. Jadi itu tidak terlalu bermakna.
Kemudian jawaban D, siswa menyimak. Apalagi kalau menyimak. Di sini siswa tidak aktif, Bapak Ibu guru. Siswa tidak melakukan kegiatan inti yang bermakna. Kemudian jawaban C, secara individual siswa menyebutkan. Menyebutkan itu juga tidak bermakna kegiatan intinya, Bapak Ibu guru. Nah, jadi yang paling bermakna di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu guru ya. Oke, baik Bapak Ibu guru, untuk kisi-kisi 5 nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau di video berikutnya ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru bagi yang berminat mengikuti bimbel kami, bimbel UPPCK ini untuk semua guru Bapak Ibu guru, baik untuk guru PAUD, SD, SMP, dan SMA. Silakan Bapak Ibu guru mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp kami di 081803358023. Nanti akan kami berikan Bapak Ibu guru untuk studi kasusnya. Nah, studi kasus nanti kita berikan secara gratis, Bapak Ibu. Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini, Bapak Ibu guru. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.